بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bulan yang mulia itu sekarang sedang berada di tengah-tengah kita. Kita sedang hidup di dalamnya. Maka manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Dan di bulan Ramadan ada 7 amalan yang sangat istimewa untuk kita lakukan. Yang pertama, para jamaah sekalian, adalah amalan berpuasa. Puasa Ramadan termasuk di antara rukun Islam. Dan puasa ini punya keistimewaan, yaitu pahalanya tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan berapa kadarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha luas karunia-Nya. Dan Allah juga maha pemurah. Ketika memberikan pahala kepada hambanya yang sangat dicintainya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pahala yang sedikit. Maka para jemaah sekalian, di bulan Ramadan ini jangan sampai kita tinggalkan ibadah puasa. Dan kalau kita melakukannya, maka lakukan dengan sebaik-baiknya. Amalan yang kedua, yang sangat istimewa di bulan Ramadan ini adalah amalan membaca Al-Quran. Para jemaah sekalian, lihatlah Rasulullah SAW. Dulu, beliau sampai menghatamkan Al-Quran bersama Jibril di bulan Ramadan. Kalau membaca Al-Quran itu tidak istimewa di bulan Ramadan, tentunya Rasulullah SAW dan malaikat Jibril tidak akan melakukan yang seperti ini. Apalagi Al-Quran memang diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami benar-benar telah menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Menurunkan Al-Quran. Lihatlah para ulama-ulama salaf di zaman dahulu. Imam Abu Hanifah menghatamkan Al-Quran setiap harinya di bulan Ramadan. Walaupun di bulan-bulan yang lainnya juga demikian. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga demikian. Ketika bulan Ramadan, beliau lebih menggiatkan lagi bacaan Al-Quran. Kalau di hari-hari yang biasanya selain Ramadan beliau menghatamkan setiap hari, di bulan Ramadan beliau menghatamkan 2 kali dalam sehari semalam. Lihatlah Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Biasanya beliau punya majelis ilmu, majelis hadis. Beliau hentikan majelis hadisnya, fokus untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Para jemaah, mari kita contoh para ulama-ulama salaf dalam bacaan Al-Qurannya di bulan Ramadan. Mari kita perbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan agar kita mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa dari bulan Ramadan ini. Amalan yang ketiga, para jemaah sekalian, di bulan Ramadan adalah amalan bersedekah. Bersedekah di bulan Ramadan merupakan amalan yang istimewa. Dan ini ditunjukkan oleh hadis yang mengatakan wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dahulu Rasulullah SAW paling dermawan itu di bulan Ramadannya. Dan dikatakan di awal hadis bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Dan puncak kedermawanan beliau itu di bulan Ramadannya. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan
bahwa kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan itu seperti angin yang berhembus kencang. Tidak ada yang menghalanginya. Maka para jemaah sekalian, manfaatkan bulan Ramadan untuk bersedekah. Yang saya maksud bersedekah adalah menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa bersedekah kepada fakir miskin, bisa bersedekah atau memberikan makanan berbuka kepada mereka yang berpuasa. Bisa berinfak kepada lembaga-lembaga pendidikan, kepada masjid-masjid, kepada madrasah-madrasah yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Dan karena bulan ini bulan yang mulia, maka amalan bersedekah di dalamnya tidak seperti amalan bersedekah di bulan yang lainnya. Kemudian amalan yang keempat para jemaah sekalian, yang diistimewakan di bulan Ramadan adalah amalan berdoa. Karena apa? Karena orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Dan kita di bulan Ramadan tentunya kita berpuasa. Maka berdoa di bulan Ramadan merupakan amalan yang istimewa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang hukum-hukum puasa, Allah selipkan satu ayat di antara ayat-ayat puasa, ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ila akhiril ayat. Ayat ini satu ayat sebelumnya tentang puasa, setelahnya tentang puasa. Ini menunjukkan bahwa doa ini mempunyai keistimewaan di bulan puasa. Maka perbanyaklah berdoa. Dan termasuk di antara doa yang paling penting untuk kita terus panjatkan adalah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dari mana kita fahami ini? Dari pertanyaan yang diajukan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa yang aku ucapkan ketika aku mendapati malam Lailatul Qadar?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Quli." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah doa yang sangat masyhur itu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afu fa'fu anni. Ya Allah, Engkau lah zat yang maha pemaaf. Engkau senang memaafkan, maka maafkan aku. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha untuk berdoa, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali karena memang inilah yang paling penting bagi seorang hamba dalam doanya, agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengampuni semua dosa kita. Jangan heran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan raghima anfum ri'in, raghima anfum ri'in, raghima anfum ri'in. Sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka orang yang melewati bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni dosa-dosanya. Maka ini sangat penting para jamaah sekalian dan sangat istimewa bagi kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa semangat terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, terutama doa-doa untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kelima para jamaah sekalian, yang istimewa di bulan Ramadan adalah qiyamul lail. Qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan. Qiyamul lail yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah salat tarawih itu. Salat tarawih termasuk qiyamul lail. Ya. Maka semangatlah untuk melakukan salat tarawih karena Rasulullah sudah mengatakan demikian. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail di
bulan Ramadan karena dorongan keimanan dia dan dorongan ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin dosa-dosa selama hidupnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, para jamaah sekalian, amalan yang sangat istimewa di bulan Ramadan adalah amalan i'tikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan yang menunjukkan keistimewaan amalan ini adalah praktek yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah selama hidup beliau meninggalkan i'tikaf. Tidak pernah selama hidup beliau meninggalkan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Jadi benar-benar beliau fokus di masjid di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, saya katakan hari karena mencakup malamnya. Ya. Kemudian di 10 malam terakhir itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau ahyal laila kullah. Beliau benar-benar menghidupkan malam tersebut semuanya. Dari awal malam sampai akhir malam. Beliau tidak tidur. Beliau menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah-ibadah. Untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun lebih. Kalau kita benar-benar menghidupkan malam tersebut dengan i'tikaf dan dengan amal-amal yang lainnya, bayangkan seakan-akan kita i'tikaf selama 83 tahun lebih. Kalau misalnya kita melakukan qiyamul lail, ya, dan kita hidupkan benar-benar malam tersebut dengan ibadah-ibadah yang banyak, maka bandingannya lebih baik, ya. Allah tidak katakan sebanding. Allah katakan lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun lebih. Subhanallah. Maka semangatlah para jamaah sekalian untuk melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para kaum muslimin di zaman-zaman awal Islam. Kemudian yang terakhir para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan ketujuh yang istimewa di bulan Ramadan adalah amalan umrah, ya. Amalan umrah ini dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Dalam riwayat lain, ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan haji. Dalam riwayat lain redaksinya sebanding dengan haji bersamaku, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak ingin berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Suatu kesempatan yang sangat istimewa. Dan ini tidak terbatas di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Walaupun kita umrahnya di awal-awal bulan Ramadan, pahalanya seperti itu. Kita umrah di tengah-tengah Ramadan, pahalanya seperti itu. Kita umrah di akhir-akhir Ramadan, pahalanya seperti itu. Ta'dilu hajjatan ma'i. Sebanding dengan haji bersamaku, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, 7 amalan ini, kalau kita benar-benar bisa fokus untuk melakukannya dengan sebaik mungkin, dengan sebanyak mungkin, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa melakukannya dengan sebaik mungkin dan seikhlas mungkin sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pesan singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi yang menyampaikannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.